Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jadi untuk kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari IMS, yaitu HIV/AIDS ya. Ada yang tahu HIV itu apa? Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya, yang merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh ya. Jadi HIV itu adalah virusnya, oke? Kemudian AIDS itu sendiri adalah apa? AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. Jadi AIDS itu adalah gejala ya, kumpulan gejala ya, yang diakibatkan oleh menurunnya kekebalan tubuh ya. Dan AIDS ini adalah long lasting. Artinya apa? Pengobatannya adalah seumur hidup ya. Jadi penderita HIV itu tidak akan sembuh ya. Dia itu hanya bisa bertahan gitu aja ya. Obatnya adalah ARV ya. Oke, berikutnya sasarannya virus HIV ini apa sih ya? Sasarannya seperti yang tadi kakak jelaskan adalah sistem kekebalan tubuh manusia ya, yaitu sel limfosit T4 ya, atau CD4T ya. Nah, nanti virus ini akan menginjeksi sel limfosit kita ya. Sel limfosit itu sendiri adalah bagian dari sel darah putih ya. Oke, kemudian ketika sudah sistem kekebalan tubuhnya diserang ya, maka akan menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi daya tahan tubuhnya drop ya. Kemudian akan mengakibatkan meninggal ya, atau meninggal dunia ya. Ini akibat dari apa? Akibat dari infeksi penyakit lain-lainnya ya. Jadi AIDS itu adalah sistem imunnya ya, bukan penyakit yang disebabkan seperti virusnya kayak kayak misalnya sifilis gitu ya. Kalau sifilis itu kan memang sifilisnya adalah virus yang menyerang sesuatu gitu kan ya. Kalau HIV ini sama, dia itu menyerang tapi bukan pada organnya langsung ya, tapi pada sistem kekebalan tubuhnya ya. Jadi yang diserang itu adalah ibaratnya itu tentaranya kita gitu ya. Kemudian stadiumnya ya, jadi HIV itu ada 4 tahapan ya. Seseorang itu dikatakan mengidap AIDS ya, ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah masa inkubasi ya. Masa inkubasi ini adalah awal-awalnya ya. Di sini belum ada gejala ya. Jadi HIV-nya, virusnya tadi itu menyerang sel T4 ya. Kemudian apa yang terjadi pada penderita ya? Penderita umumnya merasa lelah, kemudian nanti dia turunnya selera makan ya. Kemungkinan ada pembekakan pada kelenjar getah bening ya, pada leher, ketiak, dan paha kayak gitu. Kemudian pada tahapan ini HIV itu belum bisa ditentukan ya. Ketika kita melaksanakan atau menguji darah kita ya, tes darah gitu ya, itu kita belum tahu apakah kita mengidap HIV ya, tapi kita sudah bisa menularkan ya, seperti itu. Kemudian periode yang kedua adalah Windows period ya, atau periode awal. Nah, ini terjadi setelah 3-6 bulan ya. Seseorang itu tadi tertular HIV ya. Nah, di sini seseorang itu sudah bisa dikatakan HIV-nya positif ya, atau seropositif. Artinya apa? Sudah terbentuk antibodi dalam darahnya kita ya terhadap HIV ya. Jadi pada tahapan ini seseorang ketika melakukan tes darah itu sudah ada antibodinya ya. Jadi ketika kita tes HIV, yang ingin diketahui itu adalah apakah sudah ada antibodi terhadap HIV di dalam tubuh atau enggak ya. Kayak gitu. Bukan tes darah yang bisa melihat virusnya ya, keberadaan virusnya bukan ya, tapi untuk melihat keberadaan apakah ada antibodi di dalam tubuh atau tidak ya, seperti itu. Kemudian gejalanya adalah pembekakan pada kelenjar bening ya, kelenjar getah bening ya, seperti sebelumnya ya. Kemudian turunnya berat badan, diare berkepanjangan ya, kemudian infeksi lainnya.
Jadi infeksi-infeksi kecil ya di dalam masa Windows period ya. Kemudian yang berikutnya adalah masa tenang ya, atau stadium tenang ya. Ini terjadi antara 2 sampai 10 tahun. Ingat ya, jadi HIV itu kan long lasting ya. Jadi dia masa tenangnya saja itu 2 sampai 10 tahun, tapi umumnya rata-rata itu 5 tahun ya. Jadi pada masa ini fisiknya seseorang itu normal. Jadi kita nggak tahu dia itu kita yang normal ya. Kita nggak tahu apakah seseorang itu mengidap HIV atau enggak ya, karena dia itu biasa saja ya, melakukan aktivitas seperti biasa ya. Ini terjadi 2 sampai 10 tahun setelah dia positif HIV ya. Kemudian pada masa ini apa? Pada masa ini kekebalan tubuhnya mulai menurun ya, Seperti itu. Nah, setelah 10 tahun ke atas ya, seseorang baru dikatakan mengidap AIDS ya. Artinya apa? Artinya pada masa ini kekebalan tubuh seseorang itu sudah hancur ya. Jadi CD4-nya atau sel T4-nya sudah berkurang drastis ya. Dia itu jumlahnya sudah di bawah 200 ya. Padahal normalnya CD4 kita itu adalah 500 sampai 1000 ya untuk orang sehat ya. Tapi untuk penderita AIDS dia itu jumlahnya jauh di bawah 200 ya. Nah, pada masa ini nanti akan mulai tampak ya infeksi oportunistis ya. Infeksi oportunistis artinya apa? Seperti yang kakak bilang tadi ya. Jadi HIV AIDS itu kan adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh ya. Jadi orang yang menderita AIDS itu bukan mati karena virus HIV-nya ya, bukan, tapi dia itu mati karena penyakit-penyakit kecil ya, atau penyakit-penyakit lain ya, infeksi lain yang bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Karena kekebalan tubuhnya kita sudah nggak ada gitu ya. Jadi misalkan orang yang menderita AIDS ya, HIV AIDS ya, dia itu bisa mati karena kena radang paru-paru gitu ya, kena kanker kulit, TBC, bahkan diare pun. Seseorang yang menderita HIV AIDS itu bisa meninggal dunia ya. Seperti itu. Kemudian penularannya ya, seperti IMS lainnya ya, penularannya hanya melalui kontak seksual ya. Jadi kontak seksual itu tadi melalui cairan sperma sama vagina ya. Kemudian yang kedua adalah transfusi darah ya. Transfusi darah ini 100% ya. Ketika kita ada orang yang mengidap HIV AIDS, kemudian dia menyumbangkan darahnya gitu ya, donor darah, kemudian misalnya tanpa seleksi kayak gitu ya, terus kita mau kita butuh darah gitu ya, itu kita bisa 100% tertular ya, pasti. Kita pasti akan tertular 100% kalau melalui transfusi darah ya. Berikutnya yang ketiga adalah jarum suntik ya. Jarum suntik di sini macam-macam ya. Jadi mulai dari jarum tindih atau tato ya. Pokoknya semua suntik-suntikan ya, termasuk suntik narkoba juga ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat kehamilannya. Kehamilan ini selain pada proses melahirkan yang anaknya bisa kena darahnya ibunya ya, itu juga kalau misalnya terluka ya, itu juga pada janinnya ya. Jadi ibu hamil yang dia itu adalah AIDS ya. Jadi ibu hamilnya itu sudah stadium AIDS yang mengandung nanti janinnya akan menderita HIV AIDS ya. Karena apa? Karena ada ada proses aliran darah ya melalui plasenta ya. Jadi ini kerentanannya adalah 20 sampai 40% penularannya ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahannya ya. Pencegahannya HIV AIDS adalah yang pertama umumnya ya, kalian harus ingat-ingat ya. ABC ya. A itu untuk abstinence ya. Artinya apa? Kita itu puasa ya. Jadi untuk kalian untuk kita semua ya yang belum menikah ya, absen dulu ya. No jangan melakukan hubungan atau kontak seksual ya sebelum menikah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah B. Ya, be faithful artinya apa? Setia. Setia itu berarti apa? Tidak bergonta-ganti pasangan ya, karena itu sangat berbahaya jika kita bertemu dengan orang yang mengidap HIV ya. Kemudian yang C ya, yaitu menggunakan kondom ya. Ini biasanya
untuk pasangan yang salah satunya mengidap HIV ya. Jadi yang paling aman itu adalah menggunakan kondom seperti itu ya. Kemudian selain itu kita juga harus menghindari ya. Menghindari apa? Kita harus menghindari suntik menyuntik ya, kayak tadi ya. Jadi kita tidak boleh melakukan sembarang suntik mesuntik ya, bahkan tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan atau menghindari suntik menyuntik ya, entah itu tato, tindik, atau bahkan lebih parahnya adalah narkoba ya. Karena kita tidak tahu apakah jarum suntik yang kita gunakan itu adalah jarum suntik yang bersih ya. Kalau misalnya itu terinfeksi virus HIV kan bahaya ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah berhati-hati dalam menolong orang yang terluka ya. Ingat ya, kita tidak boleh menolong sembarang orang yang terluka ya. Karena darahnya seseorang kita nggak tahu ya, dia itu mengandung atau ada virus apa ya. Penyakit-penyakit IMS ya, itu ditularkan melalui darah. Jadi kita harus berhati-hati dalam menolong pasien ya, atau orang ya yang terluka dan berdarah ya. Kita harus menggunakan apa? Prosedur P3K ya. Nah, berikutnya kalau misalnya kita ya, saudara kita, keluarga kita, atau suatu kelak ketika kalian menjadi dokter atau perawat ya, maka kalian kalau merawat penderita HIV ya harus menggunakan prosedur P3K ya. Yang pertama apa? Kita harus menggunakan sarung tangan dan celemek ya saat kita melakukan tugas. Kemudian kita harus mencuci tangan dengan sabun ya setiap habis melakukan tugas ya. Kemudian semua pakaian yang kotor dan berdarah harus kita cuci dengan air panas ya. Karena air panas itu nanti akan membunuh bakteri dan virus ya. Kemudian ketika kita tinggal dengan penderita HIV/AIDS ya, jangan menggunakan sikat gigi dan alat cukur yang bergantian ya. Berbahaya. Kenapa? Karena ketika sikat gigi ada kemungkinan ada pendarahan ya. Nah, ketika ada pendarahan otomatis di situ pasti akan terjadi kemungkinan penularan HIV/AIDS-nya ya. Nah, alat cukur juga kalau misalnya terluka, darahnya keluar kan berbahaya ya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari kontak langsung ketika kita terluka ya. Jadi ketika kita terluka, entah kita itu terkena HIV atau kita orang yang sehat ya, jangan melakukan kontak dengan orang yang, kalau kita misalnya kita penderita HIV, berarti jangan melakukan kontak dengan orang yang sehat. Kalau misalnya kita sehat, jangan melakukan kontak dengan orang yang menderita HIV ketika kita terluka ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.